Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Nah, kesempatan ini kita akan bahas kembali materi atau soal P3 Kimia tahun 2023. Materinya itu menentukan nama IUPAC senyawa anorganik dan organik. Nah, contoh soalnya nih, tata nama sistematik senyawa keempat CrSCN 6 kali, itu tata namanya seperti apa teman-teman? Ada yang sudah bisa jawab nih pertanyaan nomor 1? Oke, sebelum itu kita ke pembahasan terlebih dahulu ya, supaya lebih paham. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun atas atom pusat, yang merupakan logam transisi yang memiliki orbital kosong sehingga dapat menerima pasangan elektron dari ligan. Kemudian ligan adalah anion atau molekul netral yang diikat oleh atom pusat. Bilangan koordinasi merupakan jumlah ligan yang terikat. Nah, contohnya Ni, CO4, 2+. Ni itu adalah atom pusatnya, ligannya adalah CO, karbonil, dan jumlah ligannya ada 4. Tetra dalam angka Yunani. Nah, muatan atom pusat Ni adalah +2. Oke, kita ke konsep selanjutnya, tata nama senyawa kompleks netral. Yang pertama, nama senyawa kompleks netral ditulis dalam satu kata, menulis atau menyebut nama dan jumlah ligan. Yang ketiga, menyebut nama atom pusat serta biloks dari atom pusat yang ditulis dengan angka Romawi. Contohnya CO. CO ini adalah atom pusatnya ya teman-teman. NH3 dan NO2 adalah ligannya. Yang ini 3 adalah jumlah ligannya. Nah, untuk penamaannya itu terlebih dahulu dituliskan nama ligannya teman-teman, sesuai dengan alfabet. NH3 nama ligannya adalah amin, kemudian NO2 adalah nitro. Nah, duluan amin ya, berdasarkan alfabet. Jadi penulisannya NH3 itu amin ada 3, jadi triamina, kemudian NO2 ada 3, trinitro kobalt 3. Nanti kita pelajari untuk ini ya, dapat 3-nya dari mana. Kemudian NiCO4 ini adalah ligannya, 4 ini jumlah ligannya ada 4. 4 dalam angka Yunani adalah tetra. Jadi di sini ada tetra, CO itu karbonil, Ni adalah nikel. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk tata nama senyawa kompleks netral. Netral artinya tidak ada muatan positif atau negatif di bagian sini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Kita ubah dulu. Tata nama sistematik senyawa keempat CrSCN 6 kali adalah A. Kalium heksacyanochromat 2. B. Kalium heksacyanochromat 2, C. Kalium heksaisotiosanat kromat 2, D. Kalium heksacyanochrom 4, E. Kalium heksatiosanat kromat 4. Nah, untuk jawabannya K4 CrSCN 6 kali. Cr ini adalah atom pusatnya ya teman-teman. Kemudian SCN ini adalah ligannya. Sebanyak 6, diikat oleh 6 atom pusat dan ligannya. Oke, jadi cara penulisan namanya yang benar adalah kita sebutkan ligannya dulu, ada 6. 6 itu heksa ya teman-teman, ini 6 itu heksa. Jadi di sini heksa tiocyano, SCN ini tiocyano. Nanti saya lampirkan nama-nama ligan tiocyano, kemudian Cr itu kromat. Nah, ini nanti disebut kalium ya di bagian akhir. Untuk mengetahui angka yang di sini, muatan yang kompleksnya ada berapa, yaitu dengan cara K plus ini muatannya +1 ya teman-teman. K golongan 1A, Haji, Lina, Kawin, Rudi, CS frustasi. K kalium +1, tapi karena ada 4 jadi nilainya +4. Kemudian SCN ini muatannya -1 ya teman-teman, ini sudah ketentuan. Lanjut, +4, SCN-nya ada 6, jadi -1 kali 6 itu hasilnya -6.
Jadinya K4 sama dengan plus 4 dikurang 6 itu sama dengan min 2, berakhiran at. Sehingga nama senyawa tersebut adalah kalium heksacyanochromat 2. Ini ya teman-teman untuk muatannya, jadi di sini diisi 2. Nah, untuk yang tadi ini ada kalium karena di bagian penamaan ada keempat di bagian depan. Jika keempatnya di bagian akhir, itu disimpan di bagian akhir juga ya kaliumnya. Oke, dipahami untuk soal nomor 1. Nah, ini dia nama-nama ligannya teman-teman beserta muatannya. NH4+ itu amonium, OH- itu hidroksida -1. Yang contoh untuk soal ini SCN itu ini ya teman-teman, SCN -1 tiocyanat, muatannya -1. Oke, kita ke soal nomor 2. Soalnya nama senyawa kompleks CO H2O 5 kali Cl, Cl2 adalah A pentaakuo diklorokobalt 2 klorida, B trikloropentaakuo kobalt 2 klorida, C dikloropentaakuo kobalt 3 klorida, D pentaakuo monokloro kobalt 2 diklorida, atau E pentaakuo monokloro kobalt 3 klorida. Nah, ini untuk pengertiannya sama dengan soal nomor 1 ya teman-teman. Kita lihat bagian penyelesaian. Tata nama senyawa kompleks, nama ligan disebutkan sebelum nama logam. Ligannya adalah H2O dan Cl. Kemudian jumlah ligan lebih dari 1 menggunakan mono, di, tri, sampai seterusnya. Ini ligannya ada 2 ya teman-teman, H2O dan Cl. Nah, ingat angka unitnya mono, di, sampai deka. Nah, untuk bagian penyelesaian, nama senyawa kompleks ini adalah pentaakuo monokloro kobalt 3 klorida. Nah, bagaimana bisa dapat nama senyawa seperti itu? Kita analisis satu-satu. CO ini adalah atom pusatnya, teman-teman. Oke, kemudian H2O dan Cl itu adalah ligan. Ini ya. Ingat penamaannya terlebih dahulu disebutkan ligannya. Ada H2O, H2O itu akuo, kemudian Cl itu kloro. A dan K itu duluan A ya dalam alfabet, jadi ditulis akuo dulu. H2O, akuo ada 5. Kalau 5 itu penta ya teman-teman, jadi ditulis penta akuo. Kemudian Cl-nya ada 1 nih. Nah, kalau 1 kan mono. Jadi di sini mono Cl kloro. Kalau Br bromo, kalau I iodo. Nah, lanjut atom pusatnya kobalt. Nah, untuk muatannya +3 itu dapat dari mana? Kita hitung ya, teman-teman. Caranya adalah CO kemudian ditambah nilai H2O itu kan netral ya, teman-teman. Ligan netral. Artinya dia 0. 0 kali 5 kan 0. Kemudian Cl itu muatannya -1. Jadi kurang 1 sama dengan Cl itu 2 ya, -2. Oke, lanjut CO 0 dikurang 1 kan -1. Kemudian 2 ini pindah ruas dari positif jadi negatif sama dengan 0. Nah, CO sama dengan -1 kurang 2, ayo berapa teman-teman? -3 sama dengan 0. Jadinya nanti hasil akhirnya CO sama dengan +3. Oke. Nah, hanya jawabannya di sini +3 teman-teman. Kemudian Cl-nya di bagian akhir, jadi ditulis juga kloridanya di bagian akhir. Sama seperti sebelumnya, K4 itu di bagian depan, jadi ditulis juga kalium bagian depan. Karena Cl-nya ini bagian akhir, maka penulisannya yang benar adalah kloridanya di bagian akhir. Nah, yang mana nih yang benar? Pentaakuo monokloro kobalt 3 klorida. Yang ini ya, yang benar yang bagian E. Kita ke materi selanjutnya mengenai tata nama senyawa kompleks ionik.
Diawali dengan menulis atau menyebut ion ligan. Yang kedua, menulis atau menyebut nama ligan dan jumlah ligan yang dimiliki. Yang ketiga, menulis atau menyebut nama atom pusat diikuti biloks yang ditulis dalam angka Romawi. Untuk senyawa kompleks ionik anion, nama atom pusat dalam bahasa Latin dengan akhiran atau diganti dengan at. Kemudian diikuti biloks atom pusat yang ditulis dalam angka Romawi. Nah, contohnya nih teman-teman, kalau ionik itu ada muatannya ya di bagian sini, ada plus, ada minus. Itu ionik, beda sama yang tadi yang netral. Nah, contohnya Cu ini adalah atom pusatnya, NH3 adalah ligannya ada 4. Jadi namanya ion. 4 itu tetra, amina, tembaga 2. Nah, contoh yang negatif itu misalnya ini nih, PtCl4. PT ini adalah atom pusatnya, Cl-nya adalah ligan, 4 ini jumlah ligannya. Ion tetra karena 4, Cl itu kloro, PT itu platinat 1. Seperti itu ya teman-teman. Untuk ini muatannya bisa dihitung seperti dengan cara contoh sebelumnya. Nah, kita ke soalnya. Nama yang tepat untuk ion kompleks PT NH3 4 kali, Cl 2 kali 2 plus adalah A tetraamina dikloroplatinat 2, B tetraamina dikloroplatinat 4, C tetraamina dikloroplatina 2, D tetraamina dikloroplatina 4, atau E tetraamina tetrakloroplatina 4. Nah, untuk penyelesaian, ion pusatnya adalah PT ya teman-teman, ini PT, kemudian ligannya ada 2 yaitu NH3 dan Cl2. NH3 ini ligan yang memiliki muatan 0 ya, netral. Kemudian Cl itu minus 1. Nah, Cl-nya ada 2, jadi nilainya minus 2. Untuk ion kompleksnya seperti ini, PT NH3 4 kali, Cl2 2 plus. Nah, muatannya itu 0, ini minus 1. Muatan kompleks adalah muatan ion pusat ditambah muatan ligan. Muatan kompleks itu PT ditambah 4 NH3 karena NH3-nya diikat oleh ligan sebanyak 4 ditambah 2 Cl-. Nah, muatan kompleksnya ini 2 plus atau plus 2 sama dengan PT tambah 4. NH3 itu netral ya teman-teman, jadi nilainya 0 tambah 2, Cl itu minus 1. Lanjut, plus 2 sama dengan PT 4 dikali 0, 0, tambah 2 kali minus 1 minus 2. Plus 2 pindah ruas dari negatif ke positif 2 sama dengan PT. Jadi platinanya sebanyak 4. Aturan ion kompleks itu bagian pertama jumlah dan nama ligan. Kemudian bagian kedua nama ion pusat dan biloks. Jumlah ligan itu mono di tri sampai deka. Ligannya diurut sesuai dengan abjad. Ligan berupa anion ditulis dengan berakhiran O, contoh kloro. Saatnya jam keempat dimulai. Itu bel. Iklan ya teman-teman, itu bel sekolah. Kita lanjut. Kation kompleks itu nama logam sama, lama logamnya sama. Anion kompleks nama iupek, logam diberi akhiran at. Diberi akhiran at kalau anion kompleks. Nama ion kompleksnya adalah untuk PT NH3 4 kali Cl2Cl tetraamina. Tetraamina ada 4 ya, amin. Tetraamina dikloro platina PT 4. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah muatan ion kompleksnya. Kemudian di dalam kurung semua, jadi tidak ada K4 atau tidak ada Cl2 yang harus ditambahkan di bagian penamaan. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 yang mana nih? A, B, C, D, E tetraamina dikloroplatina 4. Yang benar adalah yang D. Yang D ya teman-teman, yang ini. Oke, kita lanjut ke konsep anorganik, aturan penamaan senyawa biner kovalen.
Menentukan unsur dan jumlah atom unsur jumlah dinyatakan dalam bahasa Yunani. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, sampai deka. Lanjut, unsur yang di depan diberi nama sesuai nama unsurnya. Unsur yang di belakang diberi akhiran ida. Menggabungkan nama unsur, jumlah atom, sama nama unsur. Contohnya, jumlah atomnya ada 2. Jadi di N itu nitrogen. Kemudian jumlah atomnya ada 4. Tetraoksida, dinitrogen tetraoksida. Nah, untuk senyawa binar ionik menentukan nama logamnya kation, non logamnya anion, menggabungkan nama kation dan anion. Contohnya Mg ini adalah kation, kemudian Cl2 adalah anion. Kationnya magnesium, anionnya adalah klorida. Penamaannya magnesium klorida, ditambah akhiran ida di bagian akhir. Jika logam kation mempunyai lebih dari 1 biloks, maka biloks tersebut ditulis dengan angka Romawi. Contohnya besi 2 oksida, biloks Fe-nya plus 2. Besi 3 oksida, biloks Fe-nya plus 3. Senyawa poliatom. Poli artinya banyak ya teman-teman. Jadi terdiri dari kation dan anion yang salah satu atau keduanya merupakan ion poliatom. Aturan penamaannya yaitu menentukan nama kationnya, nama anionnya, dan menggabungkan nama kation dan anion. Nah, ini contoh nama ion poliatom. Poliatom, amonium. Ini juga mirip dengan ligan ya teman-teman. Nama-nama ligan, contohnya Na2SO3, natrium sulfit. SO3, ini ya teman-teman, sulfit. Kalau SO4, ya sulfat. Ya, poliatom, terdiri lebih dari 1 atom. Contohnya ada atom C dan ada atom O sebanyak 3. Ada atom S dan ada atom O sebanyak 3, poliatom. Kita ke penulisan anion poliatom diberi tanda kurung. Contoh penulisannya seperti ini. CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Ini juga termasuk senyawa poliatom. Nah, untuk soalnya nomor 5, nama IUPAC senyawa-senyawa berikut benar kecuali A. P4O10 tetrafosfor dekoksida, B. Cl2O3 klor trioksida, CN2O4 dinitrogen tetraoksida, DH2S hidrogen sulfida. Nah, yang mana nih kira-kira yang salah ya? Kita analisis satu-satu. P ini ada 4. 4 itu tetra ya teman-teman. Kemudian P fosfor, O-nya ada 10. 10 itu deka. Kemudian dekoksida, ini sudah benar. Tetrafosfor dekoksida. Yang bagian B, Cl-nya ada 2. Nah, harusnya di bagian B itu ada penambahan diklor atau diklorotrioksida. Kemudian yang C, di nitrogen ada 2, N-nya nitrogen, O-nya 4, tetraoksida. Kemudian D, hidrogen sulfida juga sudah benar. Jadi jawabannya untuk soal nomor 5 adalah kecuali B. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tebak nih. Nama IUPAC dari senyawa dengan rumus kimia FeNH36CrCN6 kali adalah, kalian screenshot ya jika menonton melalui handphonenya masing-masing, kemudian coba jawab. Yang mana jawaban yang benar? Yang A, heksaamin besi 2, heksasianokromat 2, B, heksaamin besi 3, heksasianokromat 3, C, heksaamin besi 2, heksasianokromat 3, D, heksaamin ferat 3, heksasianokromat 3, atau E, heksaamin besi 3, heksasianokromat 2. Nah, yang mana nih jawaban teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian sudah tulis, berarti kalian sudah paham mengenai penamaan nama IUPAC, senyawa organik dan anorganik. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan materi dan soal. Jika kalian punya requestan soal ataupun materi, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.